Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah huda amma ba'du. Ibu sekalian, majelis tahsin MUI-TV yang mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini 1 bulan sekali kita membahas dan mendalami kitab Nasaihul Ibad bulan kedua. Setelah bulan yang lalu kita adakan pembukaannya, sekarang masuk ke bulan kedua di hadis yang kedua, yaitu al-hadisus sani. Situ ada di situ. Nah, al-hadisus sani artinya hadis yang kedua. Hadis yang pertama sudah kita jelaskan. Baik, bunyinya bagaimana? Ajazani telah mengijazahkan kepada saya. Siapa yang mengijazahkan? Al-Allamah As-Sayyidu Ahmad Al-Mursifi Al-Musri. Yang mengijazahkan adalah Imam Sayyid Ahmad Al-Mursifi orang Mesir. Ba'daan azazani, kata beliau juga, setelah saya juga mendapat ijazah tentang hadis ini. Dari siapa? As-Sayyidu Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i min masyayikhihi, dari guru-guru beliau, dari guru-guru Abdul Wahhab itu. Musalsalan, bersambung, jadi enggak putus. Musalsalan bil awwaliyah, dengan perawi yang pertama. Ila siapa? Ila Abdullah bin min Adamiyin, Bani Adam, gitu. Perintah kepada Bani Adam. Bani Adam siapa? Ya seluruh manusia. Seluruh manusia diperintah begitu, memiliki sifat kasih sayang. Ya. Terus apa? Wahayawanin, juga pada hewan juga kita sama orang, sama hewan saja kita diminta untuk kesian, kasih sayang, simpati kepada hewan, apalagi kepada orang. Ibu, ada orang cerita nenek-nenek masuk surga gara-gara hanya menolong kucing sakit. Jadi jangan galak-galak amat sama binatang. Sekalipun binatang itu nyolong ikan di atas meja, biarin aja. Kalau udah keambil, kasihkan aja. Jangan langsung dilempar, mati itu kucing. Aduh. Memang kucing udah permisi dulu kalau ngambil ikan. Ya emang sifatnya begitu. Nyolong kucing mah, yang punya rumah aja ngkoret. Enggak pernah ngasih-ngasih. Tulang-tulang ini makan juga. Kasihan, kasih gitu. Ar-rahibuna, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, liman kepada orang. Tuh, liman kepada orang, fil ardi, di bumi, min adamiyin, dari bangsa Adam, wahayawanin, dan hewan. Hewan yang mana? Lam yu'mar biqatlihi bil ihsan. Hewan yang memang tidak disuruh, tidak diperintah ngebunuhnya secara baik. Karena ada binatang-binatang yang memang harus dibunuh. Kalajengking tuh harus dibunuh. Tuh. Ular harus dibunuh, itu mah. Ada 5 binatang gitu. Nanti ada lagi tikus harus dibunuh. Anjing malah nggak disuruh dibunuh. Ya cecek ya, termasuk burung gagak gitu, burung yang buas itu. Jadi ada binatang-binatang lain yang memang tidak harus dan tidak boleh dibunuh.
seperti kucing gitu. Saya sekarang nggak suka miris kalau orang galak sama kucing itu, iya kan. Tapi ada yang suka kucing juga, sampai anaknya kalah sama kucing tuh. Kucing mau makanannya dipenuhin, anaknya minta jajan nggak dikasih malahan. Kucing ada yang mahal juga bu masalahnya, gitu. Iya. Lah, anak saya aja minta kucing ngeluarin harus bayar mahar 1,5 juta. Belum masih cemek tuh kucing itu. Gitu. Dia bang perintah Rasulullah begitu. Ya. Kepada binatang saja kita harus kesian. Apalagi sesama orang. Ilaihim kepada mereka harus kita berkasih sayang kepada mereka tuh, pada orang dan binatang. Bihusnir rahman ilaihim, dengan sebaik-baik kesian kepada mereka, dengan sebaik-baiknya. Gitu. Saya sih kalau bisa ibu nemu kucing sakit umpamanya, obatin. Paling enggak serahinlah kepada orang yang bisa ngobatin gitu. Bawa ke dokter. Karena perintah Rasulullah itu kepada, apalagi kepada orang gitu. Irhamu katanya. Maka kasih sayang, berkasih sayanglah kalian itu. Man tastati'una, kepada orang yang kalian mampu, yang kalian sanggup. Antarhamuhu, yang kalian bisa berkasih sayang kepadanya. Min asnafi makhluqatihi ta'ala, dari semua jenis-jenis makhluk Allah Ta'ala. Walau ghairu akilin, sekalipun dia tidak memiliki akal. Kan kalau binatang punya akal gitu. Nah, walau ghairu akil bisyafaqati alaihim, dengan memberikan kasih sayang, syafaqah kelembutan, kasih sayang, asyafaqah alaihim kepada mereka. Wa du'a ikum lahum, dan mendoakan kepada mereka, lahum kepada mereka, birrahmah wal magfirah, dengan rahmat dan ampunan. Ini tentu kepada orang. Yarhamkumul malaikah, pasti kalian akan diberikan rahmat kasih sayang pula oleh para malaikat. Gitu. Jadi Allah memberikan balasan kepada orang yang punya empati, punya simpati, punya rasa kasihan itu oleh malaikat, diberikan kasih sayang juga. Jadi kita ingin disayang apa tidak oleh para malaikat? Ingin. Syaratnya harus berkasih sayang juga kepada sesama, walaupun dia nggak punya akal. Siapa orang yang nggak punya akal? Ya orang gila. Orang gila kan nggak punya akal tuh. Kasihan banget makan makanan dari sampah tuh. Jangan orang gila malahan diusir-usir, di kepung-kepung, harus kasihan. Makanya itu tadi itu. Begitulah batasan sifat umat Nabi Muhammad, harus mampu melimpahkan, menganugerahkan sifat Rahman Rahim, kesiannya kepada siapapun dan kepada apapun. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya kalau dibilang umat Islam ini ekstrim, umat Islam ini galak, mana ada, konsepnya nggak gitu. Umat Islam ini kasar-kasar, umat Islam ini nggak toleran, bagaimana ceritanya? Kita kepada binatang aja kasihan kok, apalagi kepada orang. Di mana kita nggak punya kasih sayang kepada mereka, iya kan? Gitu. Sekarang begini Bu, kita aja ketika ngomong itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum ngapa-ngapain udah ngedoain orang, iya kan? Kalau yang lain kan selamat siang, selamat sore, ya kan? Selamat pagi, apalagi itu. Mudah-mudahan dapat sejahtera. Kita 3 loh. Belum ngomong apa-apa udah 3 kita kasihkan. Assalamualaikum, mudah-mudahan kalian selamat semuanya. Untuk kata kita tuh. Ya kan? Warahmatullahi, semua kalian semua mendapat rahmat kasih sayang Allah. Yang ketiga, wabarakatuh, mudah-mudahan kalian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kita doain tuh orang. Begitulah kita selalu mengungkapkan rasa simpati, sifat karakter umat Nabi Muhammad itu begitu. Bukan hanya kasih sayang saja, ngedoain juga gitu. Nah, lalu wa min rahmatihi amatun li ahli sama,
Dan di antara kasih sayang Allah dan para malaikat itu amatun, bersifat umum, li ahli sama'i, kepada seluruh penduduk sama langit, alladzina, yang hum, mereka, aktsaru, lebih banyak, min ahlil, lebih banyak daripada penduduk bumi. Penduduk langit lebih banyak daripada penduduk bumi. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Nah, kalau para malaikat mendoakan kita semuanya, orang yang punya empati, simpati, kasih sayang, apa enggak berkah hidup kita itu? Itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan rahmatun amah di situ ada amatun li ahli sama, sifat kasih sayang para malaikat, sifat kasih sayang Allah tidak terbatas. Jadi yang dikasihani, yang dikasihi, yang dikasih segala rupa itu oleh Allah bukan hanya umat muslim. Semua umat Nabi Muhammad, semua manusia dikasih semua oleh Allah tanpa ada pembatasan-pembatasan. Kalau barangkali kalau Kristen dikasih gini, kalau kafir enggak ada. Semuanya dapat sama, dikasih semuanya. Itu karena sifat Rahman Rahim Allah dan malaikat semuanya sama. Malaikat pengatur rezeki siapa? Malaikat yang mengatur rezeki siapa? Mikail. Emang kalau ngasih rezeki, ngatur rezeki, emang milih orang? Yang kafir dikasih, yang murtad dikasih, yang muslim dikasih, yang munafik, yang zalim juga dikasih. Itu namanya sifat umum. Tidak pilih kasih. Nah, begitulah kita harusnya. Tapi sering terjadi kalau udah marah, tuh orang nggak mau, udah kasih sayang lagi udah. Begini Bu, Ibu memerintah, perintah Ibu ngedilaksanakan, kira-kira Ibu sama orang itu marah apa enggak? Marah apa enggak? Kesel enggak apa enggak? Kalau dia minta kira-kira dikasih enggak? Tuh kan? Habis disuruh aja enggak mau, karena minta, begitu kan kata kita kan? Coba sekarang Allah memerintah kita enggak? Merintah. Terus kita berbuat dosa apa enggak? Berbuat. Ngelawan enggak sama Tuhan? Iya kan? Kira-kira Tuhan marah enggak? Ibu minta rezeki sama siapa? Lagi dikasih enggak apa kira-kira? Dikasih aja walaupun marah. Sekalipun banyak dosa tetap mestinya Bu, besok kita begitu, kalau udah perintah kita ngelaksanain, dia minta kasih aja udah. Tapi gedeg ya. Ya gedeg mau marah. Diperintah gak mau, diminta bantu gak mau, pas dia butuh aja. Begitu baru udah begitu. Sebetulnya makanya Rasulullah, jadilah kamu seperti orang yang melempar buah. Kamu melemparnya pakai batu, tetapi pohon itu membalasnya pakai buah. Bisa nggak begitu? Iya, bisa nggak begitu kita? Orang lain nyakitin kita, tapi kita ngasih dia. Lah ya. Dia menghina kita habis-habisan, tetapi kita ngasih dia duit. Mau nggak begitu? Bisa nggak begitu tuh? Lah, kudunya mah bisa, biarin aja, begitu loh, kudunya. Tapi kebanyakan kita jadi mangkel juga kan? Iya. Ini standarnya begitu. Makanya orang yang paling mulia di muka bumi hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Saya ceritain, ada satu nenek-nenek. Ketika nenek-nenek ini benar-benar nenek-nenek, tapi agamanya Yahudi. Ketika Rasulullah, itu rumah Rasulullah sama Masjidil Haram itu ngelewatin rumah dia. Kalau Rasulullah mau sholat di Masjidil Haram, pasti ngelewatin rumah nenek-nenek itu, yang Yahudi. Dia udah apal, jam sekian Rasul pasti di masjid nih. Ketika Rasul jalan lewat rumahnya, itu sampah yang boleh dia nyapu itu dikumpulin. Ketika Rasul lewat, dilemparin tuh sampahnya tuh. Bung di belakang, wah Rasulullah, wah nenek-nenek ini. Kagak di Rasul diam aja lah, jalan aja. Nenek ya udah. Itu sampah tai unta itu di belakang beliau itu. Tapi Rasul nggak marah. Jalan terus ke masjid. Kotoran
bekas nyapu itu dilemparkan ke badannya Rasulullah. Ntar pulangnya begitu lagi. Diancam tuh Rasulullah. Jadi Rasul sampai hafal tuh Rasulullah tuh. Asal rumah dia udah pasti nih. Habis nih pala nih. Pasti nih dilemparin sama sampah sama nenek itu. Jadi udah apa Rasul? Asal berangkat udah pasti begitu. Satu saat gak dilemparin. Lah, gak dilemparin ini. Mungkin ntar pulangnya barangkali dilemparin sama nenek itu. Pas pulang nggak ada juga. Lah, aneh nih nenek nih. Mungkin besok kali ngelemparnya. Pas besok nggak ada juga. Lah, kagak ada yang lemparin lagi nih nenek. Mungkin pulangnya lagi. Nggak ada juga. Sampai Rasulullah nanya, ini nenek-nenek kemana ibu? Tanya sama tetangganya. Informasi tetangganya nenek-neneknya sakit katanya. Oh sakit. Pas begitu nggak sakit, maka dijumpailah Numairah itu. Betul-betul sedang sakit, nggak ada orang selain dia sendiri. Akhirnya Rasulullah kemudian masak air dipanasin airnya, kemudian dibangunin nenek. Pas dibangunin, loh, ini orang yang sering saya lemparin sampah katanya. Nah disitulah baru Rasulullah kemudian si nenek Yahudi itu masuk Islam gara-gara sikap dan sifat Rasulullah sayangnya sama orang sekalipun berbuat jahat. Itu contoh standar umat Islam. Kalau ibu mau begitu silakan. Ya gitu. Jadi jangan gampang marah, jangan gampang kesel gitu. Lagi cepet tua ntar jadinya. Lagi jelek bu, kalau orang cepat kesel cepat marah, aduh. Karena apa? Memakan psikologis. Kesel sih kesel, tapi ya udahlah. Mending kita wudhu, sholat, selesai. Tidak perlu banyak kesel, tidak perlu banyak marah, tidak perlu banyak uring-uringan. Sudah. Karena apa? Semakin sering kita punya sikap marah, semakin kita sering punya sifat benci, itu membuat keropos hati kita jadi sakit. Akibat sakit hati, nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak enak minum, suasana batin juga kacau balau, akhirnya lama-lama sakit kita. Jadi nyakitin. Jadi orang yang sering marah, sering benci, sering begini begitu, sebetulnya sedang menyakiti dirinya sendiri, rugi kita. Jangan deh. Nah itu kasih sayang Rasulullah melampaui kemanusiaan. Makanya kita kalau bisa tiru beliau. Wala yajuzu dan tidak boleh. Wala yajuzu dan tidak boleh li syakhsin bagi seseorang ayyad'u'a ya untuk berdoa li jami'il muslimin kepada semua orang muslim bigufri jami'i dzunubihim. Tidak boleh bagi kita untuk mendoakan semua kaum muslimin dengan mengampuni semua dosa-dosa mereka. Au yad'u al-faqirin atau berdoa untuk orang fakir binahwi dengan contoh mi'ati dinarin 100 dinar walaysa lahu hajatun dan tidak ada bagi dia jihatun wewenang ya yatasahhalu minha yang membuat kemudahan itu semuanya. Wadzalika biqaulihi dan itu adalah minha yatasalu minha dzalika wa yaqulu dan beliau berkata hadza minar rahmah, ini termasuk dari sifat bil khalqi kepada li annahu mukhalifun linususi syar'i, karena itu menyelisihi nas syar'i. Jadi begini, tidak boleh kita mendoakan minta ampunin seseorang semuanya karena ada dosa yang tidak bisa diampunin. Contohnya, dosa orang punya salah. Sebelum orang itu minta maaf kepada orang yang pernah dia berbuat salah, tidak mungkin doa kita dikabul. Yang kedua, dosa orang yang musyrik itu tidak bisa diampunin. Jadi kalau kita mendoakan orang itu ya secara umum saja, mudah-mudahan doanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa syirik, termasuk doa dia salah, nggak bisa begitu. Karena ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan syarat gitu. Kalau syirik susah Bu itu.
Salah satunya cuma bisa dengan tobat. Orang yang berbuat salah sama orang lain itu tidak bisa dosanya diampuni kecuali dia setelah minta maaf. Syaratnya ada begitu dulu. Banyak dosa-dosa yang tidak bisa diampunin. Jadi kita kalau mendoakan orang supaya diampunin, ya dosa-dosa yang bisa diampunin. Yang tidak bisa diampunin ya yang tidak. Atau ya Allah, kita doakan nih, mudah-mudahan Bapak Ibu itu dapat duit nanti 1 juta. Enggak bisa begitu. Di sini dinar. Nah, karena kita mata uangnya rupiah, jangan ngedoakan orang terbatas begitu. Doakan mah, ya Allah mudahkanlah Bapak itu rezekinya. Terserah mau dikasih berapa kek. Ini ngedoa, ya Allah belikan dia 1 juta aja, jangan banyak-banyak. Enggak bisa begitu. Enggak begitu. Jadi jangan dibatasi doa itu maksudnya. Sekalipun dia fakir banget gitu. Makanya tidak boleh kita mendoakan orang pada seluruh kaum muslimin untuk diampuni semua dosa-dosa mereka atau berdoa untuk orang fakir supaya dia diberi 100 dinar. Tidak ada hak kita untuk mengarah memudahkan itu. Semuanya itu tergantung kepada sifat rahman rahimnya bil khalqi Allah kepada makhluk lianahu, karena doa kita yang begitu mukhalifun berbeda, menyelisihi, bertentangan linususi syar'i terhadap nas-nas agama, syarak maksudnya. Begitu cara berdoa. Jadi bukan kita nggak boleh ngedoain orang. Ngedoa yang seperti itu tidak boleh karena hak memberi itu hak Allah gitu. Kemudian Ro'a al-Ghazali bermimpi finnaum. Imam Ghazali bermimpi dalam, tentu udah masa orang nggak tidur mimpi. Mimpi Imam Ghazali. Faqila, lalu ketika mimpi beliau ditanya, faqila lahu. Maka ditanyalah Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika. Apa yang Allah perbuat kepadamu? Jadi Imam Ghazali mimpi ini. Ketika mimpi dia ditanya, hei Imam Ghazali, kamu kan sudah meninggal. Apa yang Allah perbuat kepadamu itu? Gitu. Terus apa kata Imam Ghazali? Faqala, maka dia menjawab, auqafani, Allah memberhentiin saya, baina yadaihi, di depannya, ibaratnya. Dipanggil Imam Ghazali, berhenti sini. Gitu. Nah, jadi waqala, dan Allah kemudian bertanya kepada saya, kata Imam Ghazali, bima qadimta alayya, bagaimana engkau bisa datang kepadaku? Bima qadimta alayya, dengan apa kau bisa mencapai di sini depanku itu? Fasirtu, maka aku kemudian menjawab, azkuru a'mali, aku menjadi sirtu itu ingat ya, nyebut azkuru a'mali, amal-amalku. Aku bisa sampai ke sini gara-gara amalku, kata beliau. Faqala, maka kemudian Allah bertanya lagi, lam akbalha, kamu tidak bisa ke sini, tidak diperkenankan ke sini, wa innama qabilta minka zata yaumin, tetapi yang bisa kau bisa menghadap ya, innama sesungguhnya, qabilta engkau bisa diterima, minka darimu, zata yaumin pada suatu hari. Jadi gini, Imam Ghazali, kamu bisa sampai ke sini itu dengan apa? Dengan amalku. Bukan dengan amalmu semuanya, tapi yang bisa kamu mendatangkan ke sini depanku itu adalah ini tuh, apa? Zata yaumin, suatu hari, nazalat, nebak bahasa kitanya mah. Nazalat, turun, zubabatun apa artinya? Lalat nebak, zubabatun. Ala medadi kolamika. Ala medadi, medad itu artinya, medad itu apa? Nulis tinta. Itu lalat nebak nyemplung ke tinta. Kolamika, kolamu. Kan zaman dulu kan cocol. Pulpennya dicocol ke tempat itu, tinta. Di tintanya ada lalat jatuh. Litasroba minhu, lalat itu pengen minum dari
tintanya. Itu minhu. Wa anta taktubu, sementara engkau sedang nulis. Gitu. Fatarokta alkitabata, fatarokta, lalu engkau meninggalkan alkitabah, nulis. Ngeliatin Imam Ghazali berhenti nulisnya, ngeliatin lalat yang lagi minum gitu. Hatta sampai atau sehingga akhadta, engkau mengambil hazaha, kesempatan dia, rahmatan biha, karena kesian kepadanya. Kagak diusir itu lalat, didiemin, diliatin aja Imam Ghazali supaya minum itu, diantepin, kagak digebah, ke bahasa kitanya mah gitu. Kalau ibu kan digebah biasanya tuh, biarin aja diminum tuh. Imam Ghazali berhenti nulisnya sambil memperhatikan lalat yang sedang minum itu. Rahmatan biha, summa qala ta'ala, kemudian berfirman Allah Ta'ala kepada nyamuk, imdau bi abdi ilal jannah, masukkanlah, ke bahasa kita imdau. Imdau itu perkenankan lewat. Perkenankan lewat bi abdi, dengan hambaku ini. Maksud Imam Ghazali ilal jannah, ke surga. Coba itu. Kesian sama nyamuk aja orang bisa masuk surga. Lah ini kan bukan cerita dongeng, dari kitab kan. Dan musalsalan tadi kan, musalsalan artinya bersambung cerita ini. Begitu sikap sifat karakter umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kepada manusia, kepada binatang sekalipun itu nyamuk, sekalipun itu lalat, punya rasa kasihan. Karena kalau digebah dia nggak sempat minum ntar. Gitu. Apalagi digebuk mati, buang. Sekarang begini nyamuk bu, yang sering gigitin kan nyamuk ya. Ternyata nyamuk itu ketika dia menggigit kita tidak memakan darah segar. Yang dia makan darahnya darah yang akan menjadi keringat. Jadi darah kotor sebetulnya. Cuman gatal gitu doang. Jadi kalau nyamuk sedang menggigit sebenarnya biarin aja. Makan nih semuanya nih begitu. Karena menurut karena tusuknya itu, dia belum. Karena tusuknya nyamuk itu tidak sampai kepada darah segar kita, dia sampainya hanya di kulit ari. Lain lagi nyamuk yang memang beracun. Nah, yang itu Aegypti, nyamuk apa lagi yang menyebabkan penyakit malaria, itu musibah kalau itu. Jadi maksud hadis ini jangan terlalu kasar-kasar amat. Allah menciptakan nyamuk juga pasti ada manfaatnya gitu. Gitu. Jangankan dengan 5 jari bu, 1 jari aja mati, di apalagi bu nemploknya buak begitu, hancur deh tuh. Tapi nggak apa-apa itu untuk menjaga kesehatan. Tapi sebetulnya yang disedot bukan darah segar gitu, cuman kita gatal dan sakit aja. Nah, lanjut, masih ada waktunya. Wa fi qaulihi, dan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, yarhamukum riwayatani. Dalam memahami lafaz yarhamukum tadi kan ada tuh ar-rahimuna yarhamukumur rahman. Apa artinya yarhamukum? Riwayatani, ada 2 riwayat pengertian. Artinya yarhamukum yang pertama al-jazmu, kepastian. Kepastian ala apa? Ala annahu jawabul amri, bahwa itu jawaban dari perintah. Kalau kalian itu berkasih sayang, pasti tuh jawabannya. Allah dan malaikat berkasih juga sayang pada kalian. Itu arti yang pertama. Yarhamkum, yang pertama artinya kepastian Allah akan membalas kasih sayang kita kepada makhluk. 1. Yang kedua artinya warraf'u ala annahu jumlatun du'aiyatun. Pengertian yang kedua, pengabulan arraf'u, dikabulkannya, ala annahu, karena bahwa ia jumlatun du'aiyah, kalimat doa.
Yarhamkum berarti itu adalah doa. Doa yang dilepaskan oleh malaikat untuk orang yang berkasih sayang. Pengertiannya dua. Satu, kepastian. Kepastian apa? Kepastian bahwa itu adalah jawabul amri. Jawaban dari perintah. Karena diperintah untuk berkasih sayang dan kita berkasih sayang, maka ada kepastian kita mendapat kasih sayang. Terus yang kedua, itu merupakan doa para malaikat. Siapa yang berkasih sayang pasti akan mendapatkan kasih sayang pula berkat doa para malaikat. Jadi ada dua pengertian. Wa huwa aula, dan yang ini adalah yang terakhir, aula paling utama untuk dipakai. Paling utama untuk dipakai pengertian. Li'anna du'aahu sallallahu alaihi wasallam, karena doanya sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin, tidak ditolak. Jadi doa, ibu ada kan pernah dengar hadis, orang yang menuntut ilmu dari rumah menuju tempat menuntut ilmu, semua binatang yang dilewati oleh orang itu mendoakan agar diampunin dosanya dan diberikan ilmu yang bermanfaat, sampai pun itu ikan yang ada di lautan. Itu orang yang menuntut. Ada lagi kan orang yang menuntut ilmu itu akan diberi kemudahan. Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Allah permudah dia jalan ke surga. Yang mendoakan para malaikat. Orang yang menuntut, kita mau ongkoh-ongkoh aja jalan. Padahal binatang-binatang yang kita lalui mendoakan kita gampang kan masuk surga, diampuni segala dosa-dosa kita. Begitu juga para malaikat. Nah ini artinya kita dengan berbuat kasih sayang kepada orang lain, malaikat mendoakan. Rasulullah juga mendoakan kepada kita. Lah doanya Rasulullah siapa yang nolak? Makanya doa Rasul dikabul, makbul. Doa kita sering gak dimakbul karena memang banyak dosa gitu. Ghairu mardud, tidak ditolak. Dikit lagi. Wa min asbabi husnul khotimah, dan di antara sebab-sebab orang dapat husnul khotimah. Nah, ini penyebab orang dapat husnul khotimah. Apa itu? Al-muwazabah, aktif, seringkali, selalu, senantiasa, membiasakan. Muwazabah, membiasakan apa? Ala hadza doa ini. Mana doanya? Allahumma, ya Allah, akrim. Akrim artinya muliakanlah hadhil ummatal muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijami'i awaidika, bijamili awaidika, dengan seindah-indahnya doa-doamu. Fiddaraini, di dua negeri, akhirat dan dunia. Daraini itu ikroman, sebagai pemuliaan, penghormatan. Liman ja'altaha, kepada orang yang kau jadikannya min ummatihi, umatnya sallallahu alaihi. Dawamkan doa ini agar kita husnul. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fiddara. Ini ikroman sampai situ. Ikroman yang enggak darain doang, doa mah. Kalau ikromannya itu penjelasan. Ikroman liman jalta min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dilanjutkan juga boleh.